Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada orang yang merasa hidupnya susah? Ini jawaban Al-Quran dan hadits. Sebagian orang terkadang merasa hidupnya susah terus. Jawaban atas pertanyaan mengapa dia susah terus dalam hidupnya, tentu ada dalam diri orang tersebut. Sebab, hewan sebagai makhluk yang tidak memiliki akal pikiran pun diberi rezeki oleh Allah, apalagi seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Hud ayat 6. Ada sejumlah alasan mengapa kehidupan seorang muslim itu terasa susah terus-menerus. Simak baik-baik supaya tidak sesat menyesatkan. Pertama adalah kurang bertakwa. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Kedua, tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, suatu hari, Rasulullah memasuki masjid dan menemukan Abu Umamah sendirian, dan ia tampak cemas dan tertekan. Dia berkata kepada Rasulullah, "Cemasan dan utang membebani aku." Lalu Rasulullah mengajarkan kepadanya satu doa, agar dijauhkan berbagai hal yang buruk. Rasulullah memintanya untuk membaca doa ini, di saat hendak tidur dan saat bangun tidur. Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan dari ketakutan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu daripada penindasan." Ketiga, memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim juga menjadi salah satu alasan mengapa hidup seseorang susah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jagalah ikatan tali silaturahim dengan kerabat keluarga." Keempat adalah pelit. Berbisnis dengan sesama manusia kadang untung kadang rugi. Lain halnya berbisnis dengan Allah Ta'ala. Berbisnis dengan Allah Ta'ala justru menguntungkan dan tidak mendatangkan kerugian sedikit pun. Maksud berbisnis dengan Allah Ta'ala adalah bersedekah. Jika seorang muslim yang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya, atau sedang tertimpa masalah besar dalam hidupnya, maka dia harus bersedekah. Sarena, sedekah adalah kunci untuk menghilangkan segala kesulitan dan penderitaan. Kelima adalah malas. Islam menuntut setiap muslim untuk bekerja dan tidak berdiam diri atau malas bekerja. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada seorang pun yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadits riwayat Bukhari. Hadits itu berisi pesan bahwa penghasilan terbaik adalah yang diperoleh dengan kerja keras dan kegigihan. Seorang muslim harus menggunakan kemampuan terbaiknya dalam berjuang menapaki kehidupan di dunia yang fana ini. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 15, "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan."